Halo, bertemu lagi dengan saya Mr. King. Kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal yang berkaitan dengan fluida statis dan fluida dinamis, berkaitan dengan tekanan ya. Nah, sekarang di sini ada suatu soal. Di sini ada sebuah kayu berbentuk balok seperti pada gambar ini, memiliki massa jenis ya atau rapat massa 750 kg per meter pangkat 3 dengan ukuran 40 cm kali 30 cm dikali tingginya 50 cm. Ditempatkan pada suatu permukaan datar. Yang ditanya adalah besar tekanan minimum yang dapat diberikan balok kayu pada permukaan datar tempat balok berada. Ya, dari sini kita tahu kalau untuk mendapatkan tekanan minimum, ya, kalau tekanan itu kan formulanya itu adalah eh, gaya yang diberikan dibagi luas permukaan, luas permukaan. Jadi dalam kasus ini adalah berat dari balok menekan ke bawah, ya, terhadap luas permukaan yang ada. Nah, kalau dari gambar ini, untuk mendapatkan tekanan minimum, maka kita harus mendapatkan nilai luas yang maksimum. Ya. Ya, jadi kalau penyebutnya maksimum, maka kita dapatkan nilai tekanannya minimum. Ya, karena mereka berbanding terbalik. Nah, jadi untuk mendapatkan luas maksimum, maka kita menggunakan luas yang 40 dikali 50 cm. Jadi balok ini nanti bisa dibalik dengan luas yang kita gunakan adalah 40 dikali 50 ya. Ini 50 dan ini 40. Gitu. Jadi kita peroleh luas maksimum. Nah, kita harus cari tahu dulu berapa sih massa dari balok ini. Nah, untuk mencari massa, ya, karena di sini diberitahu massa jenis, ya, massa jenis itu kan adalah massa dibagi volume. Sehingga massa adalah massa jenis dikali volume. Dari sini kita tahu massa jenisnya adalah 750 dikali volumenya. Volumenya dalam kasus ini kan dalam satuan senti. Kalau 40 cm itu adalah 0,4 meter, 30 cm adalah 0,3 meter. Ya. Tinggal dikonversi dari sentimeter ke meter dibagi 100 ya. Yang ini berarti 0,5 meter. Berarti kita dapat volumenya adalah 0,4 dikali 0,3 dikali 0,5. Ya. Maka kalau ini kita coba kalkulasi, kita hitung, kita peroleh hasilnya bahwa massa itu adalah 45 kilogram nih, 45 kilogram. Nah, ini massanya ya, ini massanya. Lalu kita mau mencari luas maksimumnya ya. Luas maksimum pada balok. Tentu untuk mendapatkan luas maksimum pada balok kita gunakan 40 cm kali 50 cm. Jadi untuk nilai luasnya A ya, luas maksimum ya. Berarti ini kan panjang, lebar, tinggi ya. Panjang, lebar, tinggi. Jadi kita gunakan untuk mendapatkan luas maksimum itulah panjang kali tinggi. Berarti panjangnya adalah 0,4 dikali 0,5. Sehingga kita peroleh luas maksimumnya adalah 0,2 meter pangkat 2. Nah, kita sudah mempunyai luas maksimum dan sudah mempunyai massa. Kita masuk untuk mendapatkan tekanan minimum. Maka tekanan minimum ini sama dengan, ini adalah gaya. Gaya yang bekerja pada balok itu adalah gaya berat. Gaya berat. Jadi M kali G dikali luas maksimum. Nah, dari sini kita peroleh massanya adalah 45 dikali 10 dibagi luas maksimumnya. Luas maksimumnya adalah 0,2. Jika kita bagikan, ini adalah 450 dibagi 0,2, ini sama dengan 2250 Pascal. Jadi kita peroleh tekanan minimum untuk balok ini adalah 2250 Pascal. Jadi jawabannya adalah B. Nah, jika kamu ingin mencari nilai tekanan maksimum, ya, berarti M kali G dibagi luas minimum, yang mana luas minimum yang bisa kita gunakan adalah 30 dengan 40, karena ini luas minimumnya nanti.
Oke, demikian pembahasan untuk soal yang ini. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah eh, tentang tekanan pada fluida statis. Jadi seorang anak mengisi sebuah tabung bening yang tingginya 1 meter dengan dua zat cair yang berbeda yang tidak saling larut, artinya tidak tercampur zat pertama dengan zat kedua. Diketahui bahwa rapat massa cairan pertama sebesar 1000 kg per meter pangkat 3 dan cairan kedua 900 kg per meter pangkat 3. Apabila Anda menginginkan tekanan hidrostatis di dasar tabung sebesar 9,6 kali 10 pangkat 3 Pascal, berapakah rasio tinggi cairan pertama dan kedua dalam tabung tersebut? Jadi, berdasarkan soal ini, kalau kita coba gambarkan keadaannya, ini ada sebuah tabung ya. Tabung itu panjangnya 1 meter ya, untuk tingginya 1 meter gitu ya. Nah, berdasarkan massa jenis pada cairan, cairan pertama itu pasti di bawah. Kenapa? Karena massa jenis pertama ya itu lebih besar daripada massa jenis kedua. Massa jenis pertama itu 1000 kg per meter pangkat 3. Massa jenis kedua 900 kg per meter pangkat 3. Jadi kalau kita eh, gambarkan seperti ini ya. Di sini adalah zat yang kedua. Nah, di bawahnya itu ada zat yang pertama gitu ya. Nah, ini adalah row 1 dan yang di atas adalah row 2 gitu. Jadi massa jenis pertama itu tadi adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3 ya. Sementara massa jenis yang kedua adalah 900 kilogram per meter pangkat 3. Nah, apabila anak menginginkan tekanan hidrostatis di dasar tabung, berarti di sini nih, tekanan hidrostatis di sini eh, pH itu adalah 9,6 kali 10 pangkat 3 Pascal. Berapakah rasio tinggi cairan pertama dan kedua? Jadi kalau misalkan ini saya anggap sebagai H1, ya, yang ini sebagai H2. Pasti dari sini kita bisa memperoleh nilai H1 dengan H2 ya, dari apa yang diketahui di soal. Nah, untuk mendapatkan tekanan di sini, tentu besar tekanan di sini itu adalah akumulasi dari tekanan fluida 1 dengan tekanan fluida 2. Ya, jadi bisa kita tuliskan besar tekanan di dasar bejana ya P itu sama dengan P1 ditambah P2 ya. Maka untuk mendapatkan tekanannya P1 itu tekanan hidrostatis 1. Berarti kan tergantung pada massa jenis 1, tergantung kepada gravitasi bumi tentunya ya, dan tergantung kepada ketinggiannya, ketinggian cair 1 di sini ya. Ditambah tekanan 2 berarti tergantung pada massa jenis cairan 2 dikali percepatan gravitasi dikali tinggi zat cair yang kedua gitu. Nah, tekanan di bawah itu adalah 9,6 kali 10 pangkat 3 Pascal. Massa jenis cairan pertama itu 1000 dikali 10 dikali H1. Ditambah massa jenis kedua adalah 900 dikali 10 dikali H2-nya kita tulis sebagai H2. Maka dari sini kita peroleh ya, ini kan di ruas kiri itu ada 10 pangkat 3. Di sini 10 pangkat 3 itu artinya 1000. Ini ada 1000, di sini ada nolnya 3 juga ya. Jadi ini bisa kita coret gitu ya. Jadi di ruas kiri tinggal 9,6, 10 dikali H1 itu adalah 10 H1, ditambah di sini adalah 9 H2. Nah, karena ini ada dua variabel yang tidak diketahui, ini berarti kita anggap sebagai persamaan satu. Nah, persamaan duanya kita peroleh dari mana? Persamaan duanya kita peroleh dari
H1 ditambah H2, ya, dari sini kan kita tahu bahwa H1 kalau ditambah dengan H2, tadi katanya tinggi dari tabung ini adalah 1 meter. Berarti H1 ditambah H2 ini sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa lakukan sistem eliminasi. Ya, sistem eliminasi. Nah, dari persamaan ini, dua persamaan ini, kita bisa dapatkan nilai H1 atau nilai H2 dengan cara persamaan yang kedua ini yang di bawah, ini kita kali 10, ya. Jadi kalau kita kali 10 kan ini menjadi 10 H1, ini jadi 10 H2, ini menjadi 10, ya. Lalu kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, maka 10H1 dikurang 10H1 hasilnya adalah 0. 9H2 dikurang 10H2 ini adalah min H2, min 1H2. Lalu 9,6 dikurang 10 ini adalah minus 0,4. Jadi dari sini kita dapat nilai H2 itu adalah 0,4 meter. Jika kita peroleh nilai H2 0,4 meter, maka dari persamaan 2, katanya kan tadi H1 tambah H2 itu 1. Berarti H1 itu adalah 1 dikurang H2. Dengan kata lain, ini adalah 1 dikurang 0,4, sehingga kita peroleh nilai H1 itu adalah 0,6 meter. Nah, yang ditanya di soal adalah rasio tinggi cairan pertama dan kedua. Berarti cairan pertama H1 dibanding dengan H2. Jadi jika kita bandingkan ini H1-nya tadi adalah 0,6, ya, 0,6 per 0,4. Jadi ini kalau sama-sama dikali 10, ini 6 per 4. 6 per 4 itu disederhanakan menjadi 3 per 2. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah bagian A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, berikut adalah soal berikutnya. 3 fluida dituangkan ke dalam tabung berbentuk huruf U, di mana massa jenis minyak 800 kg per meter pangkat 3 dan massa jenis alkohol 700 kg per meter pangkat 3. Jika nilai H1 dan H2 berturut-turut 3 cm dan 1 cm, maka nilai dari HO adalah, HO itu yang ini ya, tinggi dari zat cair yang ini. Ya, jadi di sini air, ya, air. Alkohol di atas, karena massa jenis alkohol itu lebih kecil ya, 700. Di tengah itu adalah minyak, karena massa jenisnya 800 ya. Kemudian air itu massa jenisnya 1000 kilogram, 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, di sini yang ditanya adalah HO-nya. Berdasarkan hukum pokok hidrostatika, ya, semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis itu memiliki tekanan yang sama. Jadi dalam kasus ini kalau kita ambil ini kan masih air ya. Di titik ini kalau kita tarik ke sana dari sudut sama di titik ini dua titik yang sama, ini mempunyai nilai tekanan yang sama, mempunyai tekanan yang sama. Jadi kalau misalkan kita tulis di sinilah titik A, yang ini titik B, maka kita bisa tuliskan persamaan tekanan di A sama dengan tekanan di B. Nah, tekanan di titik A ini ditentukan oleh tekanan hidrostatis alkohol dan tekanan hidrostatis minyak. Jadi bisa saya tuliskan di sini adalah tekanan oleh alkohol ditambah tekanan oleh minyak. Nah, ini akan sama dengan tekanan di B. Tekanan di B ini ditentukan oleh tekanan hidrostatis air. Nah, dari sini bisa saya tuliskan
Ini PaAl ya. Berarti ini tekanan alkohol. Tekanan alkohol. Yang mana tadi massa jenis alkohol adalah 700 ya. 700 kg per meter pangkat 3. Nah, untuk tekanan hidrostatis, ya, tekanan hidrostatis itu bergantung kepada massa jenis dari zat cair ya, dikali percepatan gravitasi, dikali tingginya zat cair tersebut. Jadi dalam kasus ini untuk alkohol berarti massa jenis dari alkohol dikali percepatan gravitasi dikali tinggi dari alkohol, dalam kasus ini adalah H2, ditambah massa jenis dari minyak dikali percepatan gravitasi dikali tinggi dari minyak. Tinggi dari minyak adalah H1. Nah, sama dengan tekanan pada air ya. Tekanan pada air ini adalah massa jenis dari air dikali percepatan gravitasi dikali tinggi air. Tinggi air ini saya anggap H3. H3 itu adalah dari permukaan sampai ke titik B. Ini H3. Ya. Jadi kita mau mencari berapa berapa nilai dari HO. Karena ini pilihan gandanya dalam sentimeter, ya, maka ini kita konversi semua. Satuan kilogram per meter pangkat 3 ke gram per sentimeter pangkat 3. Untuk rho air sendiri, ini kita wajib ingat ya. Rho air, kalau dalam satuan kilogram per meter pangkat 3 itu adalah 1000. Tapi kalau kita ubah ke satuan gram per sentimeter pangkat 3, ini nilainya adalah 1. Artinya dibagi 1000 ya. Nah, berarti kalau kita udah peroleh rho air itu 1 gram per sentimeter pangkat 3, dari kilogram per meter pangkat 3 ke gram sentimeter pangkat 3 itu dibagi 1000, maka rho dari minyak ini juga bisa kita peroleh. Rho minyak tadi kan 800 kilogram per meter pangkat 3. Kita ubah ke satuan gram per sentimeter pangkat 3. Berarti dibagi 1000 menjadi 0,8 gram per sentimeter pangkat 3. Sama halnya dengan rho alkohol. Rho alkohol berarti 0,7 gram per sentimeter pangkat 3. Jadi kalau kita lihat satuannya di sini udah sama semua ya. Tingginya dalam sentimeter, nanti rho minyaknya udah dalam satuan gram per sentimeter pangkat 3. Sudah sama. Nah, karena di setiap suku itu ada percepatan gravitasi nilai G, ini bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Nah, jadi kita peroleh persamaannya itu adalah rho alkohol. Ya, rho alkohol ini massa jenis alkohol tadi nih 0,7. 0,7 kali H2. H2 itu sendiri adalah 3. H2, sorry. H2 itu ya nilainya yang berturut-turut kan tadi H1 dan H2 3 dan 1 berarti kali 1. Ditambah rho minyak. Rho minyak adalah 0,8. 0,8 dikali H1. H1-nya itu adalah 3. Jadi 0,8 dikali 3. Sama dengan rho air itu 1 dikali H3. H3 kita belum tahu berapa gitu ya. Jadi ini hasilnya 0,1 kali jadi 0,7 ditambah 0,8 kali 3 nilai 2,4 ya. 2,4. Jadi ini sama dengan H3. Dari sini kita peroleh nilai dari H3 itu adalah 3,1. Ya. Jadi H3 itu 3,1 dalam satuan sentimeter. Nah, ini besar dari H3. Nah, kalau kita perhatikan, HO itu kan batasnya dari permukaan eh, air yang di sebelah kanan ya tabung U dengan tinggi H1. Nah, artinya gini,
H3 itu berarti, ini tingginya kan H1 ya. Berarti H3 itu adalah H1 ditambah H0. Yang ditanya adalah H0. Nilai H3 kita sudah peroleh di sini. Berarti persamaan untuk H0 itu adalah H1-nya pindah ke sana kan jadi minus ya. H3 dikurang H1. H3-nya adalah 3,1 cm. Dikurang H1-nya, ya H1-nya ada di sini. Nih, H1 itu tadi adalah 3. Nah, berarti dikurang 3 cm. Sehingga kita peroleh H0 itu atau HO itu adalah 0,1 cm. Jadi ini jawabannya. Berdasarkan penilaian ganda, jawabannya adalah dadu. Oke? Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share kepada teman-temanmu jika kamu merasa video ini sangat bermanfaat. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah soal berikutnya. Dalam sebuah eksperimen suatu zat cair dimasukkan ke dalam bejana yang dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk gambar di bawah ini. Jadi ada suatu wadah berisi zat cair. Kita misalkan karena zat cair ini dalam bejana itu mempunyai massa jenis 1000, jadi ini kita anggap air ya. Nah, sebuah penghisap P dengan luas penampang 1 cm pangkat 2 dapat bergerak bebas tanpa gesekan hingga dapat menekan pegas sejauh 5 cm. Jadi pegas ini akan ditekan dari sini ya, ditekan ke sana sejauh 5 cm. Jika konstanta pegas yang digunakan adalah K dalam satuan Newton per meter dan massa jenis zat cair dalam bejana itu 1000 kg meter pangkat 3, berarti ini air. Maka nilai dari K adalah anggap G dengan 10 meter per second pangkat 2. Jadi ini keadaan mula-mulanya adalah pegas ini ya, luas penampangnya itu ada di sini. Gitu. Lalu ketika dimasukkan zat cair, akhirnya luas penampang ini akan bergeser ke kanan sejauh 5 cm ya. Tentu itu akan membuat pegas semakin memendek, ya, semakin pendek. Nah, maka dari sini kita bisa tahu kalau zat cair yang dimasukkan ya, akan mempunyai tekanan. Ya. Tekanan zat cair, pH ya, pressure hidrostatik ya, tekanan hidrostatik. Ini tergantung kepada massa jenis dari zat cair dikali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya. Dan kalau ini tingginya 3 meter. Maka kita dapat massa jenis dari zat cair itu karena dia air berarti 1000 dikali 10 dikali tingginya 3. Ya. Dari sini kita bisa dapatkan nilai tekanan hidrostatisnya. Nah, tekanan hidrostatis ini mengakibatkan eh, luas penampang ini akan bergerak ke kanan karena ada gaya yang bekerja di situ ya. Gaya sebesar F. Dan ini luas penampang sebesar A. Kita tahu bahwa tekanan itu adalah gaya yang bekerja persatuan luas. Ya. Maka dari sini kita dapat besarnya gaya itu adalah tekanan dikali luas penampang. Dalam kasus ini, tekanan adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan Rho dikali G dikali H dikali A. Jadi ini adalah tekanan hidrostatis yang ada di atas ini. Jadi ini adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang ini. Sehingga luas penampangnya akan bergeser sejauh 5 cm. Nah, untuk gaya pada pegas ya, gaya pegas, gaya pegas ini simbolnya F. Yang mana F ini adalah konstanta pegas dikali X ya. X itu adalah pergeseran gas ya.
pegasnya sejauh berapa memendek atau memanjang dari posisi diamnya. Gitu. Jadi K di sini adalah konstanta pegas. Masing-masing konstanta pegas ini mempunyai nilai yang berbeda-beda tergantung pegasnya. Jika pegasnya misalkan kita bandingkan antara pegas motor dengan pegas pada pulpen, tentu konstanta pegas pada motor lebih besar daripada konstanta pegas pada pulpen. Gitu. Semakin besar konstanta pegas, maka gaya yang diperlukan untuk menggeser pegas itu semakin besar. Jadi ini ada K di sini, konstanta pegas. Nah, untuk itu besarnya gaya ini, ya, nanti kan penampang ini akan bergeser ke sini. Artinya udah dalam keadaan setimbang. Besarnya gaya ini sebanding dengan gaya pegas. Dalam kasus ini saya kasih FP ya, gaya pegas. Sebanding dengan gaya yang diberikan oleh zat cair. Sehingga solusi untuk soal ini, kita bisa tuliskan bahwa gaya pegas, ya, gaya yang diberikan oleh pegas ini mendorong ke arah kiri ya. Mendorong ke arah kiri, sementara gaya yang diberikan oleh zat cair mendorong ke kanan. Dan ketika di titik P ini keadaan setimbang, artinya besar F-nya sama. Ya, ini gaya pegas. Gaya pegas itu sama dengan F. Ya, gaya pegas itu formulanya adalah konstanta pegas dikali pergeseran dari pegas itu sendiri, X. Sama dengan F di sini adalah rho dikali G dikali H dikali A. Gaya tadi, gaya hidrostatis ya, gaya yang diberikan oleh zat cair. Nah, karena yang ditanya di sini adalah nilai K, maka K itu sama dengan rho dikali G dikali H dikali A dibagi X. X itu adalah pergeseran dari luas penampang ini. Nah, dari posisi ini ke posisi berikutnya 5 cm. Berarti pegas ini akan ikut memendek juga 5 cm. Nah, kalau X-nya itu adalah 5 cm, berarti ini kan sama aja dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena 5 cm itu ya 5 per 100. Kalau diubah ke meter ya. 5 per 100 itu kan 5 per 10 pangkat 2 ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2 dalam satuan meter. Nah, kita lanjut di sini. Jadi nilai K di sini adalah rho-nya bernilai 1000 karena zat cair berupa air. Dikali 10 dikali ketinggian. Ketinggiannya 3 meter. 3 dikali luas penampangnya. Luas penampang dari ini ya, dari pegas. Luas penampang yang ada pada pegas. Di sini di soal diberitahu bahwa luas penampang itu 1 cm pangkat 2. Nah, luas penampangnya 1 cm pangkat 2. Kalau ini diubah ke dalam satuan meter pangkat 2, ini berarti dibagi 10.000 ya. Berarti 1 per 10.000. Berarti 110.000 itu kan 1 per 10 pangkat 4 meter kuadrat. Berarti ini sama aja dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Itu kita masukkan di sini 10 pangkat min 4 dibagi nilai X-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau ini kita coba hitung, ya, ini kan 1000 kali 10, berarti 10.000. 10.000 itu kan 10 pangkat 4 ya. Dikali 3, dikali 10 pangkat min 4. Dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, dari sini kita lihat, ini 10 pangkat 4 nih. Pangkatnya positif, yang ini 10 pangkat min 4, pangkatnya minus. Berarti ini habis, bisa dicoret. Dari sini kita dapatkan nilai konstanta pegas itu adalah ini 10 pangkat min 2 naik ke atas menjadi 10 pangkat 2 positif ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 2 per 5. Yang enggak lain inilah 300 bagi 5. Sehingga kita dapat konstanta pegasnya adalah 60 Newton per meter. Jadi jawabannya di sini adalah C.
Oke, demikian pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan tekanan dan eh, fluida statis ya. Jadi bersama saya Mr. King, jika kamu merasa pembelajaran ini sangat bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, dan share kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.